Skenario, saya akan menjelaskan hakikat negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sebagai daripada keadilan itu, perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka menurutnya, yang memerintah negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangannya saja. Dan yang terakhir dari hakikat negara hukum adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Jadi jelas bahwa cita-cita negara hukum atau rule of law yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 yang terkandung bukanlah sekadar negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang dinamakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum demikian bukanlah hukum yang adil atau just law yang diartikan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri negara hukum. Baiklah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari negara hukum. Negara hukum atau istilah lainnya yaitu Rechtsstaat atau the rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada suatu aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum tersebut. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang melanggar aturan, maka dia akan dihukum sesuai aturan tersebut. Contohnya itu, misalnya ada orang yang di jalan raya melanggar peraturan lalu lintas, maka dia akan dihukum yaitu seperti SIM-nya diambil atau ditahan. Nah, dia lalu harus membayar denda untuk mengambil SIM-nya tersebut. Selanjutnya itu ada tentang ciri-ciri negara hukum, di mana ciri-ciri negara hukum itu adanya sistem ketenaga kerjaan yang sistematis, lalu ada hukum dan ada perlindungan HAM. Nah, ciri-ciri negara hukum dapat dilihat di mana negara tersebut memiliki sistem ketatanegaraan atau kelembagaan yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis. Contohnya itu di negara kita itu ada presiden, menteri, DPR, MPR, dan lain-lainnya yang memiliki sistem ketatanegaranya itu sistematis gitu. Lalu yang selanjutnya itu hukum sebagai segala bidang atau supremasi hukum, di mana supremasi hukum ini adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang. Nah, ciri-cirinya itu merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan rakyatnya, tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum termasuk para petinggi negara. Jadi, sebenarnya kayak orang-orang kalau misalnya melakukan melanggar aturan itu akan ditindak secara hukum. Namun, hukum juga bisa digunakan sebagai alat perlindungan bagi rakyat tersebut. Contohnya itu seperti perlindungan hak asasi manusia, di mana manusia itu harus memperoleh haknya itu kembali gitu, sebagai perlawanannya agar selamat dari hukum. Selanjutnya itu ada tentang ada perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Nah, sistem negara hukum yang paling utama itu adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir gitu. Nah, bagi pelanggar HAM atau hak asasi manusia ini bisa dijatuhi hukuman yang tegas gitu. Contoh dari pelanggaran hak asasi manusia itu seperti
membunuh seseorang gitu, atau nah, selanjutnya itu sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum, di mana sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi semua orang apabila tinggal di negara hukum memiliki dasar hukum yang sama, atau hukum memandang mereka itu sama gitu, entah itu dia pejabat, rakyat biasa, rakyat miskin, orang kaya. Nah, di mata hukum mereka itu sama, dan hakim berhak menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang sudah ditulis di dasar hukuman tersebut. Saya Muhammad Wahyu. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, selanjutnya, ciri negara hukum adalah ada pembagian kekuasaan, peradilan, dan legalitas. Yang pertama, pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak adanya tumpang tindih. Selanjutnya, adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurusi tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang, sedangkan perdata yang mengurusi pelanggaran hukum yang hanya melibatkan perseorangan saja. Dan yang ketiga adalah legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Legalitas dalam hukum adalah asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Untuk melindungi semua kepentingan individu, legalitas ini pula yang memberikan batasan wewenang para pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan jika mereka melanggar hukum yang berlaku. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep Indonesia adalah negara hukum. Konsep Rechtsstaat mengutamakan prinsip Wet Matigat yang kemudian menjadi Recht Matigat. Unsur-unsur Rechtsstaat. Pertama, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, adanya pemisah dan pembagian kekuasaan negara hukum untuk menjamin perlindungan HAM. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan. Yang keempat, adanya peradilan administrasi. Konsep Rechtsstaat mengutamakan prinsip Wet Matigat yang kemudian menjadi Recht Matigat. Dari uraian unsur-unsur Rechtsstaat, maka dapat dikaitkan kepada konsep perlindungan hukum, sebab konsep Rechtsstaat tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Rechtsstaat memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM. Yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisah atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisah atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di samping itu, konsep Rechtsstaat menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep Rechtsstaat, terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri. Menurut AVDC, negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok. Yang pertama, supremacy of law, equality before the law, human rights. Saya Trina Sari, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai politik hukum di Indonesia. Pengertian politik hukum menurut Sajipto Raharjo. Politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Yang kedua, menurut L.J. Van Apeldoorn, politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja. Selanjutnya, sifat politik hukum.
Politik hukum yang bersifat tetap dan permanen. 1. Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama, kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Hukum, adat, dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Poin selanjutnya, politik hukum Indonesia. Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Selanjutnya, karakteristik politik hukum Indonesia. Karakteristik politik hukum nasional adalah kebijakan atau arah yang akan dituju oleh politik hukum dalam masalah pembangunan hukum nasional sebagai bentuk dari kristalisasi kehendak-kehendak rakyat. Selanjutnya, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui, menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan, warisan kolonial, dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidaksilaan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.